Halo teman-teman, nama saya Isri Fanera, mahasiswa Universitas Udayana yang sedang mengambil mata kuliah Digital Society. Pada video ini saya akan membahas AI dan ML. Guys, coba jujur, seberapa sering kamu dapat rekomendasi film yang pas banget dari Netflix? Atau bagaimana chatbot layanan pelanggan bisa menjawab pertanyaan milik kamu? Semua itu bukan sihir, tapi berkat pahlawan digital, Artificial Intelligence atau AI, dan Machine Learning atau ML. Tapi apa bedanya dan kenapa mereka penting buat bisnis? AI atau kecerdasan buatan itu adalah tujuan kita, membuat mesin jadi pintar, bisa berpikir, dan bertindak layaknya manusia. Nah, machine learning atau ML adalah metode utama untuk mencapai tujuan itu. ML ini ibaratnya pelatih pribadi di dalam AI. Intinya cuma satu, belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Bayangkan, kamu mengajari anak anjing membedakan mana makanan dan mana benda lain. Secara tradisional, kita harus memprogram otaknya dengan daftar yang panjang aturannya. ML berbeda, kamu cukup menunjukkan ribuan contoh makanan dan benda lain sebagai data. Anak anjing itu akan belajar sendiri mengenali pola dan ciri-ciri mana yang aman dimakan dan mana yang bukan. Semakin banyak contoh yang dia dapat dari data, semakin akurat dia mengenali dan memutuskan sesuatu. Lalu, gimana caranya si mesin belajar? Ada dua contoh gaya belajar utamanya yang sering kita sebut algoritma AI. Yang pertama, belajar ditemani guru atau supervised learning. Ini yang paling sering kita pakai. Mesin kita kasih data yang sudah dilabeli. Misalnya, beberapa foto A adalah fraud, lalu semua foto B adalah valid. Mesin belajar dari contoh pelabel ini, sehingga dia bisa memprediksi label untuk data yang terbaru. Kedua, belajar mandiri atau unsupervised learning. Di sini, mesin dibiarkan mencari pola dan kesamaan dalam data tanpa label apapun. Contohnya, mengelompokkan pelanggan yang perilakunya mirip, meskipun kita tidak pernah memberitahu dia harus mengelompokkan berdasarkan apa. Algoritma inilah yang membuat AI bisa memprediksi, memklasifikasi, dan membuat keputusan cepat dan akurat. AI dan ML bukan cuma keren dalam teori, tapi juga memberi dampak cuan yang besar. Contohnya, yang pertama, peningkatan penjualan e-commerce. Toko online bisa menganalisis kebiasaan belanja miliaran orang, lalu memberikan rekomendasi produk yang personal banget. Ini meningkatkan konversi dan membuat pelanggan lebih betah. Kedua, keuangan dan keamanan. AI bisa menganalisis transaksi dalam hitungan milidetik dan langsung mendeteksi, ini ciri-ciri fraud. Bank jadi lebih aman dan kerugian bisa diminimalisir. Yang ketiga, efisiensi industri. Di pabrik atau industri energi, AI bisa memproses data sensor dari mesin. Dia akan memberitahu tim teknisi, mesin A sebentar lagi rusak, perbaiki sekarang sebelum terlambat. Ini menghemat biaya perbaikan darurat yang jauh lebih mahal. Jadi kesimpulannya, AI adalah kecerdasan buatan dan ML adalah cara dia belajar dari data. AI dan ML adalah alat. Alat ini bukan untuk menggantikan manusia, melainkan untuk membantu kita mengambil keputusan lebih cepat, lebih pintar, dan mengurangi kesalahan. Mereka mengubah cara bisnis bekerja, membuat layanan lebih personal, dan industri jadi lebih efisien.